Shalom, selamat pagi yang menginang Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Dengar mula debata tanang ujunga pedang roh dan tari dari mata tak ai rupana ton dido olan mata ni roh mananda debatan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Zakaria, kitab Zakaria pasal 14 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, jadi Jehovah gabe raja gumonggom liat portibion di arena sasadai sada situtu Jehovah guarna pe sadado. Demikian firman Tuhan. Amanginang ada dua terjemahan kata Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan yang dipakai di dalam bahasa Indonesia di Perjanjian Lama di sini adalah Tuhan dengan huruf besar semua. Namun ada nanti kita temukan lagi Tuhan yang huruf besarnya hanya yang di awal, kemudian diikuti dengan huruf kecil, lalu ada yang hanya huruf kecil. Tapi itu menjadi terasa perbedaannya ketika kita melihat ke perjanjian dalam bahasa Batak, perjanjian lama berbahasa Batak. Tadi dikatakan di bahasa Indonesia, maka Tuhan akan menjadi raja. Maka Tuhan, huruf besar semua, akan menjadi raja. Di dalam bahasa Bataknya, jadi Jehovah gabe raja gumonggom liat portibion. Jadi Tuhan yang huruf besar semua diterjemahkan sebagai Jehovah, sedangkan Tuhan yang hanya huruf awalannya yang besar juga diterjemahkan Tuhan atau diterjemahkan sebagai debata, begitu. Nah, yang perbedaannya seperti ini. Yang satu adalah nama, Jehovah itu adalah nama, yang Tuhan huruf besar itu adalah nama, dan yang satu lagi adalah gelar. Tuhan yang satu lagi adalah gelar, yang hanya awalannya saja, begitu. Yang kalau yang huruf kecil tentu untuk menunjukkan perbedaan terhadap sesembahan-sesembahan bangsa-bangsa lain. Nah, ketika kata Tuhan yang huruf besar semua yang adalah nama disandingkan dengan Tuhan yang hanya huruf awalnya yang besar yang adalah gelar seperti presiden, Firaun, kaisar dan yang lain-lain, ini akan menimbulkan perbedaan tentunya. Maka di sini kita diingatkan bahwa maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan Jehovah, pada waktu itu Jehovah adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Begitu kira-kira. Di dalam terjemahan bahasa Inggris juga kurang lebih mirip dengan terjemahan di bahasa Indonesia, begitu. Jadi kita diingatkan melalui perikop ini, mungkin kata Tuhan yang kita pakai sekarang tidak banyak yang memahami ketika kita bilang Tuhannya agama A, Tuhannya agama B, Tuhannya agama C, dan Tuhannya agama Kristen, begitu. Seolah-olah Tuhan itu ada banyak. Tetapi kita akan mengimani bahwa sesungguhnya Tuhan itu hanya ada satu. Jehovah itu hanya ada satu. Dan artinya kita hanya menyembah, mempercayai Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang kita kenal di dalam yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus, yang kita sebut dengan Bapa, yang kita sebut dengan Debata Jehovah, yang kita sebut dengan Allah Bapa. Itulah
Itulah namanya dan itulah gelarnya yang menjadi penguasa atas kita, menjadi pemilik atas kita. Kalau Amanginang ingat, misalnya katakanlah kendaraan, dialah yang menyetir kita. Katakanlah kita sebagai ternak, perumpamaan yang sering dipakai di perjanjian lama dan perjanjian baru, dialah sebagai gembalanya. Ketika kita sebagai boneka atau wayang, dialah dalangnya. Begitu. Jadi itulah yang disebut dengan Tuhan sebagai gelar, sebagai penguasa, dan Tuhan sebagai nama tadi. Dan dinubuatkan oleh Zakaria di sini, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kalau sekarang orang-orang masih berpikir bahwa ada Tuhan yang banyak, tetapi kita sejak awalnya kita sudah tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta segalanya, tempat kita akan pulang itu hanya satu. Dialah Tuhan yang kita sebut juga sebagai Jehovah. Biarlah Dia yang kita imani, biarlah hanyalah Dia yang kita takuti, biarlah Dia yang hanya kita percayai, kita turuti perintahnya, dan kita lakukan kesenangannya, apa yang dikehendakinya. Bukan ilah-ilah lain, bukan Tuhan-Tuhan yang lain, penguasa-penguasa yang lain, tapi kita akan katakan penguasa saya, Tuhan saya adalah Jehovah, adalah Tuhan yang huruf besar semua tadi. Lalu kita mengenal Dia. Samakah Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya agama B dan agama C? Kita akan katakan Tuhan yang kita kenal, Jehovah yang kita kenal adalah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali ya Bapa, bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya di seluruh bumi sejak pada permulaan sampai pada kekekalan. Ya Bapa, Engkaulah satu-satunya Tuhan. Biarlah kami tetap memahami hal tersebut sehingga kami hanya mematuhi Engkau, sehingga kami hanya akan turut di dalam kehendak-Mu, sehingga kami tidak goyah oleh keberadaan kuasa kegelapan yang meracuni hati dan pikiran kami sehingga mempercayai keberadaan ilah-ilah yang lain. Ya Bapa, kiranya Engkau yang kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga mohonkan kiranya Engkau yang sertai segala aktivitas dan pekerjaan kami, perjalanan dan rencana kami sepanjang hari ini, biarlah berjalan penuh damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini Amanginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Allah kita